Habatus Renungan Harian Anak. Salam Habatus anak-anak, hidup aku bagi Kristus. Kita berdoa, Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena kami terus boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan setiap kami yang mengikuti renungan Habatus, kiranya Roh Kudus yang menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh mengerti, untuk kami boleh lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, pimpin dari awal sampai pada akhirnya, ampuni dosa dan kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa bersyukur, amin. Anak-anak, ketika kamu dan saya tidak mau mendengar suara Tuhan, tidak mau menuruti perintah Tuhan, kamu dan saya malah sering melakukan hal yang tidak baik, sehingga Tuhan mendidik kamu dan saya dengan cara menghukum kita. Apakah kamu dan saya akan bertobat, mau kembali kepada Allah? Seperti pembacaan Alkitab kita hari ini yang diambil dari Yesaya 20 ayat 1 sampai 44. Anak-anak ingat nanti dibaca di rumah ya. Saya akan menolong membacakan ayat 44. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada masa aku, oleh karena namaku tidak memperlakukan kamu selaras dengan tingkah lakumu yang jahat dan busuk, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak, para tua-tua bangsa Israel datang kepada Yesaya untuk meminta petunjuk Allah. Tetapi para tua-tua Israel malah bukan hal yang baik yang mereka dapatkan. Mereka diperlihatkan kejahatan nenek moyang Israel, dan itulah yang menyebabkan mereka dihukum oleh Allah. Apa saja kejahatan mereka? Anak-anak, bangsa Israel jatuh ke dalam dosa kekejian bagi Allah. Mereka selalu melakukan hal yang tidak berkenan kepada Allah, padahal Allah selalu menolong mereka. Tetapi bangsa Israel selalu saja jatuh ke dalam dosa. Allah murka dan menghukum mereka. Karena kedegilan hati mereka, bangsa Israel tidak kapok-kapok. Mereka malah melakukan kesalahan lagi. Sehingga bangsa Israel mempunyai sejarah yang kelam kepada Allah Sang Pencipta. Apa sih kesalahan mereka sehingga Tuhan menghukum bangsa Israel? Kejahatan atau kesalahan yang mereka lakukan terhadap Tuhan yaitu ketika mereka waktu berada di Mesir. Lalu ketika mereka berada di Mesir dan berada di padang gurun, dan mereka sudah menempati tanah Kanaan, kesalahan bangsa Israel tetap sama, yaitu menyembah patung berhala, dan kehidupan bangsa Israel tidak benar di mata Allah. Walaupun demikian, Allah tetap mengasihi umat pilihannya. Allah selalu menolong mereka. Allah tidak menghabisi mereka umat pilihannya. Allah tetap akan memulihkan bangsa Israel. Anak-anak, bangsa Israel berdosa, tetapi bukan bangsa Israel saja yang berdosa. Kamu, saya juga berdosa. Ingat Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apakah kamu dan saya mau terus hidup dalam dosa? Pastinya nggak mau ya anak-anak. Kamu dan saya akan terus bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga hidup kita mau terus dibentuk oleh Tuhan. Kita mau berubah. Yang tadinya malas untuk berdoa, malas baca Alkitab, malas untuk beribadah, Tuhan berikan semangat, gairah, sukacita untuk kita melakukan semua itu. Seperti bangsa Israel, Allah terus mendidik umatnya agar mereka kembali kepada Allah. Allah tidak selamanya membuang mereka. Ya, Allah memulihkan sisa bangsa Israel untuk menjadi umat yang setia kepada Allah dan mau untuk melayaninya. Ya, nah anak-anak, siapa kita ya yang hidupnya merasa tidak bersalah sehingga mau-maunya sesuka hati sendiri? Padahal hanya ada satu pribadi yang tidak pernah bersalah, tetapi dia rela menggantikan dosa kamu dan saya dan semua orang di dunia ini. Bahkan dia rela dihina dan sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa semua orang di dunia ini. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak, maukah kamu, saya yang sudah percaya untuk terus hidup bersandar kepada Tuhan, agar kita tahu melakukan hal yang benar, supaya hidup kamu, saya bagi Kristus. Mau ya anak-anak? Habatus, hidup aku bagi Kristus. Untuk anak-anak yang mau mendapatkan anugerah keselamatan yang dari Tuhan, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kami terus diingatkan untuk kami dapat hidup benar di hadapan Tuhan, untuk kami menjauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat melakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan biarlah kami terus mau melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampuni dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dah.